Halo semua, seperti judul videonya, kali ini aku akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks, beserta contoh-contoh soal yang terkait. Penyetaraan reaksi redoks sendiri ini memiliki beberapa metode tertentu yang membedakannya dengan penyetaraan reaksi lain. Oke, langsung aja. Metode yang dapat digunakan dalam menyetarakan reaksi redoks antara lain metode Bilox dan metode setengah reaksi. Metode Bilox dapat digunakan untuk menyetarakan reaksi-reaksi molekul utuh atau reaksi yang dalam bentuk ionnya. Untuk reaksi dalam bentuk ion, kita harus memperhatikan suasana reaksi tersebut, apakah reaksi berlangsung dalam suasana asam ataukah berlangsung dalam suasana basa. Sedangkan, metode setengah reaksi pada umumnya hanya digunakan untuk reaksi-reaksi dalam bentuk ion. Sehingga, jika kita ingin menyetarakan reaksi dalam bentuk molekul utuh menggunakan setengah reaksi, reaksi tersebut harus diionkan dulu. Kemudian kita setarakan dalam metode setengah reaksi. Seperti halnya dalam metode Bilox, untuk menyetarakan reaksi dalam bentuk ion, kita harus memperhatikan suasana reaksi tersebut, apakah berlangsung dalam suasana asam ataukah berlangsung dalam suasana basa. Untuk mengerjakan soal-soal dalam waktu yang terbatas, aku sarankan kita menggunakan penyetaraan metode bilangan oksidasi, karena metode ini cukup simpel dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Metode pertama yang akan dibahas adalah metode Bilox untuk menyetarakan reaksi-reaksi redoks molekul utuh. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah tentukan Bilox unsur berdasarkan indeksnya. Indeks di sini adalah angka kecil di bawah atom. Jadi kita menentukan Bilox di sini berdasarkan indeks. Nah, jadi contohnya di sini ada C2O4 2-. Nah, jadi yang kita tentukan adalah Bilox dari C2 atau 2C, bukan Bilox per atom C-nya. Kemudian di sini ada catatan untuk senyawa yang terdiri dari golongan utama dan transisi yang tidak terdapat dalam prioritas Bilox, maka Biloxnya dihitung berdasarkan Bilox minimum unsur golongan utama. Nah, jadi kalau dua-duanya tidak terdapat dalam prioritas Bilox, maka yang kita jadikan patokan adalah Bilox minimum unsur golongan utama. Contohnya di sini ada HGS, di mana kedua atom di sini, baik Hg maupun S, tidak terdapat di dalam urutan prioritas Bilox seperti yang pernah aku jelaskan di konsep Bilox sebelumnya. Nah, untuk itu yang jadi patokan di sini adalah Bilox minimum unsur golongan utama, di mana golongan utamanya adalah S, dan S ini adalah golongan 6A. Nah, maka golongan 6A memiliki maksimum Bilox plus 6, dan Bilox minimumnya min 2. Nah, sehingga jika S ini min 2, maka Bilox Hg dapat ditentukan yaitu plus 2. Kita coba menyetarakan reaksi redoks di sini berdasarkan metode Bilox molekul utuh. Di sini ada CRI3, jadi pertama ini dipecah dulu untuk mengetahui Bilox masing-masing. Di sini ada CR3+, dan 3 imin. Nah, karena kita menghitung Biloxnya per indeks, dan di sini jumlah I-nya ada 3, jadi 3 dikali Bilox I yaitu 3 dikali min 1, ini sama dengan min 3. Kemudian di sini Cl2, di sini karena unsur bebas maka nilainya 0. Kemudian Cr di sini nilainya plus 6. Kemudian I di sini nilainya plus 7, dan Cl di sini nilainya min 1. Langkah selanjutnya, samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Jadi di sini Cr mengalami perubahan Bilox, di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan juga 1, maka tidak ada masalah. Kemudian I mengalami perubahan Bilox, di sini min 3 dan di sini plus 7. Di sebelah kiri jumlahnya 3, sedangkan di sebelah kanan jumlahnya masih 1, maka di sini dikali 3 koefisiennya. Sehingga Biloxnya yang plus 7 tadi, ini juga dikali 3, menjadi 21. Kemudian Cl juga mengalami perubahan Bilox, ini 0, kemudian di sini min 1. Di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan di 1, jadi di sebelah kanan disamakan, dikali 2, maka di sini juga dikali 2, sehingga jumlahnya jadi min 2. Selanjutnya, hitung selisih Bilox. Oke, kita hitung selisih Biloxnya. Pertama, untuk Bilox Cr ini mengalami kenaikan dari plus 3 menjadi plus 6. Ini mengalami kenaikan atau oksidasi sebesar 3. Kemudian I di sini juga mengalami kenaikan maksud saya, dari min 3 ke 21. Jadi di sini naik sebesar 24.
Kemudian di sini CL mengalami penurunan dari 0 menjadi min 2, jadi di sini mengalami penurunan atau reduksi sebesar 2. Oke, dalam reaksi ini terjadi 2 oksidasi dan 1 reduksi. Oke, kita list dulu di sini. Yang oksidasi berarti jumlahnya 3 ditambah 24, ini sama dengan 27. Sedangkan untuk yang reduksinya di sini 2. Selanjutnya, samakan selisih biloxnya. Oke, di sini biloxnya selisihnya ada 27 dan 2, maka yang 27 ini dikali 2, yang 2 dikali 27. Untuk memudahkan reaksinya ditulis lagi aja. Oke, di sini untuk bilox yang mengalami kenaikan beserta hasilnya ini dikali dengan 2 semua. Di sini ada Cr dan I, berarti di sini kali 2. Hasilnya di sini K2CrO4 di sini dikali 2. Kemudian yang I, hasil dari I di sini KiO4 awalnya ada 3 dikali 2 berarti menjadi 6. Kemudian di sini KCl di sini Cl2 ya. Cl2 ini mengalami penurunan, berarti ini dikalikan 27. Hasilnya adalah KCl yang awalnya 2 dikali 27 menjadi 54. Oke, kemudian langkah selanjutnya. Setarakan dengan urutan K, A, H, dan O atau KH. Yang pertama adalah K, yaitu kation. Ini maksudnya adalah kation yang tidak berubah. Kemudian A ini anion yang tidak berubah. Kemudian hidrogen. Dan yang terakhir adalah oksigen. Di sini adalah sebagai parameter benar atau tidaknya reaksi redoks yang telah kita setarakan. Oke, yang pertama di sini adalah K, kation yang tidak berubah di sini adalah K. K di sebelah kanan ada 4, ditambah 6, 10, ditambah 54, berarti 64. Maka di sebelah kiri ini juga harus dikali 64. Kemudian anion yang tidak berubah tidak ada di sini. Kemudian hidrogen di sebelah kanan di sini ada 64, sedangkan di sebelah kiri masih ada 2, jadi ini dikali 32. Yang terakhir kita hitung jumlah O di sebelah kiri ada di sini 64, sedangkan di sebelah kanan di sini 8, ditambah 24, berarti 32, kemudian ditambah lagi 32 di sini, berarti totalnya ada 64. Karena jumlah O-nya sudah sama, maka reaksi ini sudah setara. Contoh selanjutnya untuk penyetaraan reaksi redoks molekul utuh. Di sini ada FeS, maka ini dipecah dulu. Karena FeS ini kedua-duanya tidak terdapat dalam prioritas biloks unsur, maka dihitung berdasarkan biloks unsur golongan utama yaitu S, di mana biloks minimum S adalah min 2. Sehingga jika S-nya min 2, maka Fe di sini adalah plus 2. Kemudian di sini HNO3, N-nya ini plus 5. Kemudian Fe di sini plus 2. Di sini karena sama-sama NO3, jadi biloks N di sini tidak akan berubah ke sini. Kemudian S di sini 0. Biloks N dalam NO2 di sini plus 4. Nah, kemudian kita samakan yang mengalami perubahan biloks. Di sini Fe tidak mengalami perubahan biloks. S mengalami perubahan dari min 2 ke 0, jumlahnya sama-sama 1, tidak ada masalah. Kemudian N juga mengalami perubahan biloks dari 5 menjadi 4, tapi karena jumlahnya sama-sama 1, ini tidak ada masalah. Langsung kemudian kita cari atau tentukan selisih biloksnya. Pertama, untuk S dari min 2 ke 0. Di sini mengalami kenaikan biloks atau oksidasi sebesar 2. Selanjutnya N di sini dari 5 ke 4 mengalami reduksi atau penurunan biloks sebesar plus 1. Maka kita samakan selisih biloksnya. Untuk yang mengalami kenaikan dan hasilnya dikali 1, yang mengalami penurunan dan hasilnya dikali 2. Oke, sekarang kita tulis ulang reaksinya. Oke, yang pertama kita kalikan 1 untuk yang mengalami kenaikan biloks, berarti di sini ada FeS dan hasilnya adalah S. Karena yang mengalami perubahan biloksnya adalah S. Ini dikali 1, ini 1. Kemudian untuk yang mengalami penurunan dan hasilnya dikali 2, di sini yang mengalami penurunan adalah N.
sini dikali 2, kemudian hasilnya tadi ada NO2, ini kali 2 juga. Kemudian kita setarakan dengan urutan KH. Kation yang tidak berubah berarti Fe, ini jumlahnya sudah sama. Kemudian anion yang tidak berubah, oke, di sini NO3. Nah, kita lihat jumlah N di sebelah kanan di sini ada 2, ditambah 2, 4, sedangkan di sebelah kiri masih ada 2. Nah, jadi yang jumlahnya lebih sedikit ini menyesuaikan. Jadi di sini diganti 4 untuk menyesuaikan dengan yang kanan. Sehingga di sini jumlah hanya ada 4, maka di sini dikali 2 agar jumlahnya sama-sama 4. Oke, kita cek jumlah O. O di sebelah kiri ada 12. Kemudian di sebelah kanan ada 3 kali 2, 6. Ditambah 2 kali 2, 4, berarti 10. 10 ditambah 2, 12. Nah, maka jumlah O-nya sudah sama, reaksi ini sudah setara. Selanjutnya adalah penyetaraan reaksi ion menggunakan metode Bilox. Di sini terdapat dua suasana reaksi. Yang pertama suasana reaksi asam dan yang kedua suasana reaksi basa. Kedua suasana reaksi ini memiliki kesamaan di 5 langkah pertama. Perbedaannya terletak di 2 langkah terakhir, yaitu langkah 6 dan 7. Langsung aja kita coba terapkan langkah-langkah ini untuk menyetarakan reaksi redoks ion berikut. Kalau kita lihat di sini, reaksi ion redoks ini adalah dalam suasana basa, walaupun tidak disebutkan karena di sini terdapat ion hidroksida yang menyeratkan bahwa ini adalah suasana basa. Langsung aja kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu tuliskan Bilox unsur. Jangan lupa ini dituliskan per indeksnya. Di sini BR Biloxnya plus 5, jumlahnya 1 jadi tetap. Kemudian di sini N, karena N2 berarti yang kita cari adalah Bilox N2-nya yaitu min 4. Kemudian di sini BR-nya min 1. Kemudian di sini N-nya plus 5. Selanjutnya adalah samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. BR di sini mengalami perubahan Bilox, jumlahnya sama-sama 1. Kemudian N di sini mengalami perubahan Bilox, tapi N di kiri jumlahnya 2, sedangkan yang di kanan masih 1. Maka yang di kanan di sini dikali 2. Sehingga Bilox yang awalnya plus 5 dikali 2 menjadi plus 10. Selanjutnya, hitung selisih Bilox, lalu samakan selisih Biloxnya. Untuk Bilox BR terjadi perubahan Bilox dari 5 ke min 1, artinya ini Bilox turun atau reduksi sebesar 6. Kemudian untuk N di sini ada kenaikan Bilox dari min 4 ke 10 atau mengalami oksidasi sebesar 14. Kemudian kita samakan. Di sini tadi yang turun 6, kemudian Bilox yang naik 14. Disamakan. Jadi yang 6 ini dikali 7, kemudian yang 14 dikali 3. Jadi hasilnya sama-sama 42. Kemudian reaksinya kita tulis ulang. Disesuaikan koefisiennya, tadi yang turun yaitu BR ini dikali 7 beserta hasilnya ya. Jadi ini dikali 7. Kemudian hasilnya juga dikali 7. Kemudian untuk yang naik yaitu N di sini dikali 3 koefisiennya, hasilnya adalah NO3. Tadi di awal sudah ada koefisien 2 di sini dikali 3, berarti ini menjadi 6. Langkah selanjutnya, hitung muatan kiri dan kanan, abaikan H+, OH- dan H2O yang tidak terlibat dalam perubahan Bilox. Oke, langsung aja kita hitung muatan sebelah kiri. Di sini karena OH- ini tidak mengalami perubahan Bilox, maka ini diabaikan dulu dalam perhitungan muatan. Jadi muatan total sebelah kiri adalah min 7, sedangkan muatan total sebelah kanan adalah min 7 plus min 6, jadi min 13. Kemudian karena ini suasana basa, kita masuk step 6 di suasana basa. Jadi di sini tambahkan OH- pada muatan terbesar. Jadi muatan terbesar di sini min 7, kita tambahkan OH- sejumlah agar sama dengan jumlah yang satu lagi. Jadi di sini agar sama-sama 13, kita tambahkan OH- 6. Jadi di sini OH-nya 6. Langkah selanjutnya, setelah itu tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Jadi kita lihat di sebelah kiri atom H-nya ada 12. Ditambah 6, 12 ditambah 6 berarti ini 18.
Sedangkan di sebelah kanan ini masih ada 2, jadi yang kekurangan atom H ada sebelah kanan agar jumlahnya sama, di sini dikali 9, jadi sama-sama 18. Terakhir, untuk parameter benar tidaknya kita sesuaikan jumlah O-nya, dicek. Untuk O yang di sebelah kiri di sini ada 21 ditambah 6, jadi ini 27. Kemudian O yang di sebelah kanan, di sini ada 6 kali 3, 18, 18 tambah 9, 27. Karena O-nya sudah sama, maka reaksi ini sudah setara. Contoh selanjutnya, untuk penyetaraan reaksi redoks ion, di sini adalah suasana basah, walaupun tidak disebutkan karena di sini ada ion hidroksida. Pertama kita cek untuk biloks, di sini Cr-nya plus 3. Kemudian di sini di H2O2 biloks terendahnya adalah O. Jadi di sini O yang kita tentukan berdasarkan indeksnya di sini adalah min 2. Kemudian Cr di sini plus 6. Di sini O-nya min 2. Di sini H2O tidak bisa diabaikan karena terlibat dalam perubahan biloks. Kemudian di sini bisa dilihat untuk jumlah yang mengalami perubahan biloks, yaitu yang pertama adalah Cr, ini jumlahnya 1. Kemudian yang kedua adalah O, di sini O mengalami perubahan biloks karena jumlah per atomnya ini berbeda. Jadi kita samakan jumlahnya. Yang di kiri O-nya ada 2, yang di kanan jumlahnya 1, maka di sini dikali 2, sehingga biloks yang awalnya min 2 ini dikali 2 menjadi min 4. Selanjutnya kita cek selisih biloksnya. Untuk yang Cr ini mengalami kenaikan biloks dari plus 3 ke plus 6, jadi mengalami oksidasi sebesar 3. Kemudian yang O di sini mengalami penurunan biloks dari min 2 ke min 4, ini turun sebesar 2. Setelah itu kita samakan selisihnya. Untuk yang kenaikan ini 3 agar sama ini dikali 2, kemudian yang penurunan yaitu 2 dikali 3. Untuk memudahkan reaksinya kita tulis ulang. Tadi yang mengalami kenaikan yaitu Cr dan hasilnya ini dikali 2, jadi di sini koefisiennya dikali 2, kemudian hasilnya juga dikali 2. Kemudian yang mengalami penurunan yaitu H2O2 dikali 3, sini dikali 3 dan hasilnya adalah H2O. Awalnya 2 dikali 3 berarti ini menjadi 6. Selanjutnya kita cek muatan kiri kanan. Muatan sebelah kanan di sini ada min 4, sedangkan muatan sebelah kiri ini 0. Jadi yang ditambahkan OH- atau ion negatif adalah ruas kiri, jadi ditambah 4 OH- agar muatannya sama. Kemudian kita cek jumlah jumlah H maksudnya, jadi jumlah H di kiri ini sama dengan 4, ditambah 6, 10, ditambah 6, berarti ini 16. Sedangkan H di sebelah kanan ini 12. Nah, jadi masih kurang 4H lagi, maka di sebelah kanan kita tambahkan lagi H2O agar jumlahnya sama. Jadi di sini ditambahkan 2H2O. Jadi jumlahnya sudah sama 16. Maka kita sekarang cek untuk O-nya. O di sebelah kiri di sini 6, ditambah 4, 10, ditambah 6, 16. Kemudian O di sebelah kanan di sini 2 kali 4, 8, ditambah 6. 14 ditambah 2, 16. Nah, ini karena sama-sama H2O bisa digabung menjadi 8H2O. Karena jumlah O kanan kiri sudah sama, jadi reaksi ini sudah setara. Selanjutnya adalah contoh penyetaraan metode biloks untuk reaksi ion autoredoks. Di sini masih dalam suasana basah karena terdapat ion hidroksida. Kita cek biloks masing-masing. Untuk P4 di sini unsur bebas nilainya 0. P di sini nilainya plus 5, kemudian P di sini nilainya min 3. OH di sini tidak terlibat dalam perubahan, jadi bisa diabaikan dulu. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu penyamaan jumlah unsur, ini tidak berlaku untuk reaksi redoks dan reaksi autoredoks dan reaksi anti-autoredoks. Jadi di sini lanjut ke selisih. Selisih oksidasinya di sini dari 0 ke plus 5 yaitu 5. Kemudian untuk selisih reduksinya di sini adalah 3. Kemudian untuk menyamakan selisih, untuk yang 5 ini dikali 3, sedangkan yang 3 dikali 5. Oke, reaksinya ditulis dulu.
Yang dikali 3 dan dikali 5 adalah hasil-hasil reduksi dan hasil oksidasinya saja untuk reaksi yang autoredoks. Jadi yang sendirian ini jangan dikalikan. Untuk itu di sini yang dikalikan 3 adalah hasilnya di PO4 3-. Jadi di sini dikali 3. Kemudian yang dikali 5 adalah hasilnya yang pH3. Nah, kemudian untuk jumlah ini menyesuaikan dengan jumlah yang sudah kita setarakan tadi. Di sini jumlah P di sebelah kanan ini 3 tambah 5 jadi 8. Untuk itu di sini agar sama-sama 8, jadi di sini koefisiennya dikali 2. Nah, jadi seperti itu, yang sendirian tidak usah dikalikan, hanya menyesuaikan jumlah yang sudah disetarakan saja. Kemudian muatan di sebelah kanan di sini -9. Sedangkan muatan di sebelah kiri karena kita mengabaikan OH jadi ini 0. Sehingga agar sama, karena ini suasana basah, jadi muatan di sebelah kiri kita tambahkan -9. Penambahan muatan negatif sama dengan penambahan ion OH, jadi di sini 9 OH-. Kemudian untuk ruas yang kekurangan H kita tambahkan H2O. H di sebelah kiri ini jumlahnya 9, kemudian H di sebelah kanan ini jumlahnya 15. Nah, jadi ternyata yang kekurangan H itu di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri kita tambahkan lagi agar sama-sama 15 ditambah 6H dalam bentuk H2O. Jadi di sini H2O-nya adalah 3H2O. Jadi H2O ini tidak harus ditambahkan di lawan ruasnya ya. Jadi intinya ditambahkan ke yang kurang H. Kemudian kita cek O terakhir di sini O sebelah kiri ini 3 ditambah 9 berarti jumlahnya 12. O di sebelah kanan di sini 3 kali 4 12. Jadi jumlah O-nya sudah sama, jumlah H-nya sudah sama, reaksi ini sudah setara.